warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedang berada di kediaman rumah Bapak RT 04, yaitu Bapak Hamdi. Sekarang hari Senin, tepatnya jam 16.00, tanggal 07 bulan Oktober 2024. Pantengin terus dah pokoknya dah, nih kelompok kami segini-segini dia orangnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Sangada Tudarain ingin mewawancarai mengenai pelanggaran hukum di masyarakat. Dengan siapa saya wawancarai? Ketua RT 04 RW 03 Bapak Hamdi. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, menurut Bapak apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum itu adalah merupakan merupakan kegiatan dilakukan oleh seseorang yang di luar ketentuan-ketentuan hukum atau di luar yang telah dibuat oleh pemerintah dalam undang-undang pemerintahan atau dalam undang-undang kemasyarakatan. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk apa sih hukum itu dibuat? Hukum itu dibuat sebetulnya untuk membuat aturan-aturan dalam di suatu negara atau suatu daerah untuk menjaga daripada hal yang tidak diinginkan atau untuk membuat suatu wilayah itu menjadi aman. Untuk pertanyaan berikutnya, cara mengurangi pelanggaran yang terjadi sekarang bagaimana Pak? Untuk mengurangi pelanggaran, yang satunya menurut saya harus banyak sosialisasi mengenai masalah hukum atau masalah-masalah tindakan yang diberikan apabila terjadi pelanggaran hukum di suatu tempat aja. Terus apa yang Bapak lakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu hal yang bisa melanggar hukum? Ya, seperti yang tadi saya katakan, jadi harus banyak sosialisasi. Misalnya kita berikan pendidikan, terutama di dalam lingkungan sekolah atau di perguruan tinggi, itu harus ada pendidikan mengenai hukum atau mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang sering terjadi, sehingga masyarakat itu tahu bahwa hukum itulah benar-benar ada dan harus ditegakkan. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak dampak yang diterima oleh pelaku apa sih Pak? Kalau dampak yang diterima pelaku sebagai pelanggar hukum biasanya itu membuat, pertama, dari pihak dirinya sendiri pasti akan merasa malu ya dengan masyarakat di lingkungan atau sekitarnya, karena pada saat dia melanggar hukum mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka itu melanggar hukum gitu. Dan juga kedua, kepada keluarganya pun juga seperti itu, keluarga itu mengalami dampak karena perbuatan dari mereka, akhirnya keluarga itu mempunyai rasa malu juga karena akibat dari perbuatan si pelanggar hukum ini atau keluarganya ini yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu malu dalam masyarakat atau dalam kegiatan-kegiatan lain, pastikan keluarganya itu pasti malu lah. Ya. Mungkin sekian saja wawancara dari saya. Terima kasih sudah mau diwawancari Pak. Ya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.